Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tentang studi case 5 dan 6, yaitu menganalisis data diskriminan sebuah perusahaan penjualan air mineral pada konsumen yang bertipe 2 faktor dan 3 faktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sagita Sateningrum dengan NIM 2024174. Saya Muhammad Rafi Zarahim dengan NIM 22411060. Saya Uli Maristawati NIM 2241085. Saya Tiara Lestari NIM 2241084. Lanjutnya kita langsung masuk ke case pertama. Boleh di next. Nah, ini case pertama adalah analisis diskriminan dua faktor. Di sini ada data awal di mana di sini tuh ada kurang lebih 75 responden. Terus itu di sini ada seperti variabel nama, minum, usia, berat, tinggi, income, jam kerja, dan olahraga. Jadi penelitian ini menggunakan analisis diskriminan untuk mengklasifikasi konsumen air minum dalam kemasan ke dalam dua kelompok, yaitu seperti konsumen dengan tingkat konsumen sedikit kodenya 0, kalau misalnya banyak kodenya 1. Jadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat konsumsi air mineral atau minum, sedangkan variabel independen ini adalah yang digunakan untuk membedakan kedua kelompok, meliputi tadi seperti usia, berat badan, tinggi badan, income, terus tuh jam kerja, dan olahraga. Boleh di next. Selanjutnya ini kita masuk ke tahap 1 yang dimana adalah diskriminan atau ini pengecekan data. Di sini udah kelihatan ada data valid, datanya itu sebanyak 75 responden. Nah, jadi berdasarkan hasil case processing summary, nah seluruh data responden sebanyak 75 konsumen dapat digunakan dalam analisis diskriminan karena nggak ada data yang hilang atau missing value maupun kesalahan dalam input variabel kelompok. Boleh di next. Next. Selanjutnya ini juga masih tahap 1 yang dimana ini adalah grup statistik. Ini itu adalah tabel grup yang sengaja digunakan untuk jumlah responden pada kelompok konsumsi air mineral. Kategorinya sedikit, banyak, dan ada total. Jadi di sini kategori sedikit ini sebanyak 38 orang. Kalau kategori banyak terdapat 37 orang dan totalnya adalah 75 orang. Jadi distribusi ini tuh menunjukkan bahwa data itu relatif seimbang antar kelompok dan seluruh variabel penelitian memiliki data yang lengkap. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Boleh di next. Ini juga selanjutnya adalah test of quality of group mens. Nah, jadi di sini adalah kita mencari tahu variabel mana sih yang benar-benar ngebedain kelompok yang sedikit sama yang banyak. Nah, di sini ada signifikansi yang dimana signifikansi kurang dari 0,05 itu berarti ada perbedaan, berarti signifikan. Tapi kalau misalnya di atas 0,05 berarti nggak signifikan, berarti nggak ada perbedaan, nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi di sini variabel usia itu mendapatkan signifikansi 0,043, terus variabel berat 0,26, terus variabel tinggi 0,044, terus variabel income 0,04, terus variabel jam kerja itu ada 0,783, dan yang terakhir adalah olahraga adalah 0,044. Nah, mereka ini memiliki perbedaan yang signifikan antara kelompok konsumen yang mengonsumsi air mineral dalam jumlah sedikit dan jumlah banyak. Nah, sementara itu variabel jam kerja itu cuma lebih besar, yaitu di atas 0,05, 0,783. Jadi dia nggak nunjukin kalau dia perbedaannya itu signifikan, jadi sehingga nggak berkontribusi dalam membedakan perilaku konsumsi air mineral. Boleh di next. Ini adalah tahap 1, tapi ini dan analisis satunya itu box test of equality of covariance matrix. Jadi di sini ini biar lebih enak, ini yang gambar kita kotakin warna merah itu sama dengan jumlah variabel independen. Nah, sedangkan yang warna hijau itu seberapa menyebar sih datanya di dalam kelompok. Yang pink ini adalah nilai signifikansinya. Jadi
ini ada kategori minum, ini ada sedikit dan banyak, dan people with age groups. Sama-sama ranknya adalah 6. Jumlah variabel independennya itu ada 6 masing-masing. Terus seberapa menyebar sih data kelompoknya ini? Ada 14,0,85, 14,258, 14,556. Nah, nilai log determinan ini pada masing-masing kelompok ini nggak hanya menunjukkan perbedaan yang mencolok, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi antar mereka ini kelompok relatif homogen karena nggak terlalu jauh perbedaannya. Sedangkan berdasarkan hasil uji box M diperoleh dari signifikansi sebesar nih. Signifikansinya di tes result ini adalah 0,220, yang dimana lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks kovarian antar kelompok adalah sama atau homogen. Dengan demikian asumsi homogenitas dalam analisis diskriminan terpenuhi. Boleh next. Selanjutnya ini analisis yang kedua, yaitu summary of canonical discriminant function. Di sini itu diperoleh satu fungsi diskriminan dengan evaluate 0,326 yang menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan kelompok tergolong cukup, serta canonical correlation 0,496 yang menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara fungsi dan kelompok. Nah, kalau uji Wix Lambda sendiri adalah ini 0,754, signya sama dengan 0,03, artinya kurang dari 0,05, menunjukkan fungsi diskriminan signifikan, sehingga variabel independen secara bersama mampu membedakan kelompok konsumen. Boleh di next. Lalu ini ada analisis 2, summary of canonical discriminant function, sama juga, tapi di sini tuh ada 3 macam ya. Yang pertama adalah, nah di sini jadi income sama dengan adalah faktor yang paling dominan. Orang dengan banyak income tinggi cenderung lebih banyak minum air mineral kalau income-nya besar nih. Tuh, di sini ada dijelasin 0,975. Lalu, variabel pembeda utama adalah income, diikuti berat, usia, olahraga, dan tinggi, sedangkan jam kerja tidak berpengaruh signifikan. Nah, nilai centroid antara kelompok berbeda dan berlawanan, tanda kelompok terpisah jelas. Terus ada yang kedua, jarak yang cukup jauh menunjukkan fungsi diskriminan mampu membedakan dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya ini ada proses 2, itu proses tahap 2 itu proses diskriminasi, itu pembuatan model untuk membedakan kelompok konsumen sedikit versus banyak. Nah, di sini itu ada namanya tabel analisis case processing summary. Sebelum kita membentuk model, lakukan pengecekan data, yang dimana setelah tahap 1 selesai diketahui variabel yang dianggap itu hanya 5, usia, berat, tinggi, income, dan olahraga. Jam kerja itu udah nggak termasuk, jadi variabel jam kerja itu nggak dipakai karena dia tuh nggak signifikan, nggak terlalu berpengaruh, bahkan nggak berpengaruh. Nah, di sini datanya nih valid ya, ada 75 data responden, itu berarti semuanya 100% valid, semuanya itu nggak ada yang missing, nggak ada yang apa. Jadi seluruh data ini sudah bisa digunakan untuk analisis diskriminan. Boleh di next. Sorry Tiara, ini udah masuk mana ya? Mohon maaf sebelumnya izin masuk. Kemudian di sini ada tabel dari grup statistik, di mana tabel grup statistik ini untuk menampilkan rata-rata atau mean, standar deviasi atau sebaran datanya, dan jumlah datanya. Jadi jumlah datanya ini untuk ngebandingin karakteristik antar kelompok sebelum nanti dianalisis lebih lanjut. Jadi di sini ada, bisa dilihat ada kelompok yang sedikit minum sama ada kelompok yang banyak minum. Jadi kalau kelompok yang sedikit minum ini usianya lebih tinggi, 31,86, terus berat badannya juga dia lebih tinggi dibandingkan sama kelompok yang banyak minum ya.
Terus kemudian income-nya juga lebih tinggi dan aktivitas olahraganya lebih tinggi. Sedangkan kelompok yang banyak minum itu tuh usianya lebih muda, berat badannya lebih rendah, income-nya juga lebih rendah, olahraganya lebih rendah, tinggi badannya juga dia lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Jadi ini dibandingkan sama angka-angkanya kan ini rata-ratanya ya. Kemudian yang totalnya ini tuh merupakan gabungan dari rata-rata dari seluruh data tadi, gabungan seluruh kelompok dua kelompok tadi. Gunanya apa? Gunanya untuk jadi gambaran umum atau baseline, juga untuk jadi pembanding apakah suatu kelompok itu ada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata total. Terus di sini di bagian sebelah kanannya paling ujungnya itu ada jumlah data respondennya. Jadi sebelum pembobotan sama sesudah pembobotan. Tapi kan ini nggak ada pembobotan ya. Jadi unweighted sama weightednya tuh sama. Kemudian di bagian standar deviasi ini nunjukin seberapa menyebar data dari rata-rata. Misalnya di sini bisa kita lihat kalau yang nilai SD, nilai standar deviasi yang besar itu datanya lebih beragam, sedangkan yang standar deviasinya lebih kecil, yang kecil nilainya standar deviasinya itu datanya lebih mirip atau sama. Di kasus ini income itu punya standar deviasi yang cukup besar, artinya variasi penghasilannya tuh tinggi, sedangkan yang olahraga standar deviasinya kecil, artinya kebiasaan dari berolahraga ini relatif mirip. Jadi ada beberapa variabel kayak income itu lebih bervariasi antar responden. Boleh di next? Boleh, selanjutnya aku ya, jadi masuk. Jadi selanjutnya ada analisis 1 stepwise statistik, yang dimana ini tuh digunakan untuk memilih variabel satu per satu secara bertahap mulai dari yang paling berpengaruh. Nah, di sini itu kita nunjukin variabel yang masuk ke model secara bertahap berdasarkan kemampuan paling membedakan kelompok. Di sini yang tanda yang di kotak warna biru ini adalah metode stepwise yang hanya memilih variabel yang signifikan, yang paling penting untuk membedakan kelompok. Variabel lain seperti usia, olahraga tidak cukup kuat membedakan kelompok. Nah, lalu yang di kotak hitam ini adalah nilai uji statistik atau uji F yang digunakan untuk mengecek apakah variabel ini benar-benar berpengaruh apa enggak. Terus kalau yang di tabel merah ini adalah nilai signifikasinya. Jadi kalau misalnya dikurang dari 0,05 artinya signifikan, tapi kalau di atas 0,05 artinya enggak signifikan. Nah, di sini yang di kotak merah ini semuanya kurang dari 0,05 artinya semua bersignifikan, berdampak. Kalau yang di tabel oranye ini adalah ukuran seberapa jauh perbedaan antar kelompok. Nah, jadi kalau nilai besar ini sama dengan kelompok makin beda, tapi kalau nilai kecil kelompok makin mirip. Nah, di sini ada penjelasan di mana step 1 atau income ini adalah variabel pertama yang masuk, yaitu signya 0,05 itu kurang dari 0,05. Artinya income ini adalah variabel yang paling kuat membedakan antara konsumen sedikit versus yang banyak minum. Nah, lalu ada step 2 berat, ini tuh variabel kedua yang masuk, yaitu signifikansinya senilai 0,01 di bawah 0,05. Artinya berat badan itu juga sama berpengaruh signifikan dalam membedakan kedua kelompok. Lalu yang terakhir adalah step 3 yang tinggi, yang dimana variabel ketiga ini 0,00 dikurang di bawah 0,05. Jadi sama juga variabel tinggi badan ini juga ikut memperkuat perbedaan kelompok. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah tabel variabel in the analysis, yang dimana ini yang warna hijau nih step-stepnya ini kita nunjukin tahap masuknya variabel ke model. Jadi kayak ada step 1, step 2, step 3. Nah, di step 1 ini cuma income aja, di step 2 income dan berat, di step 3 income berat dan tinggi. Nah, lalu ini adalah toleransi. Toleransi ini apa? Ini adalah untuk mengukur multikoliniaritas. Jadi berdasarkan analisis ini, variabel yang pertama kali masuk ke dalam model adalah income, step pertama. Nah, lalu itu faktor yang paling dominan
dalam membedakan kelompok selalunya diikuti dengan step yang kedua, yaitu income dan berat badan. Nah, itu semakin meningkat kemampuan model dalam memisahkan kelompok. Jadi, seluruh variabel yang masuk terbukti itu signifikan dan tidak mengalami masalah multikoliniaritas. Boleh di next? Boleh next? Tiara. Izin masuk. Jadi selanjutnya ini ada analisis 1 bagian stepwise statistik, dimana di sini tuh ada tabel variables yang not in the analysis. Jadi variabel yang belum masuk atau yang nggak dipilih dalam model sama seberapa layak variabel itu buat dimasukin. Jadi ini kan ada jadi beberapa step ya. Ada 4 step. Yang step pertama itu Step yang pertama itu masih awal, dia belum ada variabel yang masuk. Jadi semua variabel ini masih calon. Terus variabel income-nya signifikansinya sebesar 0,004, dia paling kecil, jadi dipilih jadi pertama. Jadi step 1 artinya income paling kuat ngebedain kelompok. Terus habis itu masuk ke step 1, ini setelah income masuk, jadi dicek variabel lain. Kan tadi kan di step 0 kan income-nya masuk kan. Jadi di step 1 udah ada income masuk, dicek variabel yang lain. Nah, ternyata variabel berat itu signifikansinya 0,026. Dia tuh lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia jadi variabel yang masuk berikutnya. Artinya berat badan ini masih punya pengaruh setelah income. Variabel lainnya itu dibandingkan. Jadi semua variabel-variabel lain tadi setelah kecuali income itu dibandingkan sama income-nya, karena kan income-nya tadi udah dimasukin ya. Terus yang step kedua itu setelah income sama berat badannya masuk, terus dievaluasi lagi, ternyata variabel tinggi itu signifikansinya 0,012, dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia jadi variabel yang masuk berikutnya. Artinya tinggi badan juga masih memberikan tambahan informasi penting. Terus kemudian step yang terakhir, setelah udah ada 3 variabel tadi masuk, income, berat, sama olahraga akhirnya ini. Jadi variabel tersisa variabel usia sama variabel olahraga, tapi keduanya ini nggak signifikan sehingga nggak dimasukkan ke model karena dia tuh nggak di bawah 0,05. Kemudian di sini ada tolerance sama minimal tolerance. Jadi tolerance itu nilai hasil perhitungan data untuk mengukur apakah variabel itu saling berhubungan. Kan kalau step 0 itu semuanya tuh 1000. Artinya dia karena belum ada hubungan antar variabelnya. Terus nanti pas di step-step berikutnya dia tuh makin turun sedikit-sedikit karena udah mulai dibandingkan. Terus di sini bisa kita lihat bahwa nggak ada masalah multikoliniaritas dan semua variabel yang masuk itu masih valid. Kemudian untuk yang minimal toleransinya itu batas minimum yang diizinkan. Jadi ini batas aturan dari metodenya. Jadi variabel tuh harus punya toleransi yang lebih besar daripada minimal toleransinya supaya boleh masuk ke model. Terus yang ini jadi penentu utamanya, yang signifikansi of to enter. Yang tadi kalau misalnya di bawah 0,05 artinya masuk, kalau misalnya lebih dari 0,05 artinya dia nggak masuk. Terus ada minimal D squared, itu ukuran jarak antar kelompoknya. Jadi artinya kalau misalnya makin besar artinya makin beda. Boleh di next.
Kemudian ada analisis satu stepwise statistik lagi. Ini apakah variabel dalam model mampu membedakan kelompok secara signifikan. Di sini ada tabel Wilks lambda di mana berdasarkan uji Wilks lambda ini nilai lambdanya mengalami penurunan yang awalnya dari step satunya 0,894 turun jadi 0,763 di step terakhirnya, di step 3-nya. Artinya model diskriminannya makin baik dalam membedakan kelompok. Terus seluruh nilai signifikansinya ini di bawah, ini yang signifikansi yang kotak biru ini di bawah dari 0,05. Artinya tuh variabel yang dimasukkan ke dalam model ini berpengaruh, benar-benar berpengaruh tuh berpengaruhnya tuh signifikan. Terus number of variables ini jumlah variabel yang sudah masuk di model pada setiap tahap, pada setiap stepnya tadi. Terus yang step itu tahapan masuknya variabel dari stepwise yang tadi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kombinasi variabel income, berat badan sama tinggi badan itu bisa itu mampu membedakan konsumen secara signifikan antara kelompok yang mengonsumsi air mineral yang jumlahnya sedikit sama orang yang konsumsi mineral jumlahnya banyak. Boleh tolong di next. Terus di sini ada summary of canonical discriminant functions. Di sini ada tabel eigenvalues, di mana tabel eigenvalues ini sama canonical correlation ini menunjukkan seberapa kuat sih model diskriminan itu dalam membedakan kelompok dan seberapa besar variasi data bisa dijelaskan oleh modelnya. Jadi ini di bagian function itu jumlah fungsinya 1 karena hanya ada 2 kelompok kan, tadi sedikit sama banyak, maka hanya terbentuk 1 fungsi diskriminan. Kemudian bagian eigenvalues itu 0,310, artinya model tuh punya kemampuan cukup dalam membedakan kelompok, tapi dia nggak terlalu kuat. Dan semakin besar eigenvalue-nya, makin bagus pemisahan kelompoknya. Kemudian ini ada persentase dari variance, di mana persentase dari variance ini 100%, artinya seluruh kemampuan model dijelaskan oleh 1 fungsi ini aja. Ini hal yang wajar karena cuma ada 2 kelompok kan, jadi cuma butuh 1 fungsi. Terus di sini ada canonical correlation, di mana canonical correlation ini adalah hubungan antara hasil model diskriminan sama kategori kelompoknya yang tadi sedikit versus banyak tadi. Terus angka 0,487 ini artinya hubungannya sedang dan bisa diartikan model sudah bisa membedakan kelompok namun belum terlalu kuat atau belum terlalu sempurna. Kemudian di sini di bawahnya ada tabel Wilks lambda yang untuk menguji apakah fungsi diskriminan yang terbentuk ini signifikan atau enggak sih. Nah, jadi Wilks lambdanya di sini nilainya 0,763, di mana makin kecil nilai Wilks lambdanya ini makin mendekati 0, artinya kemampuan model dalam membedakan kelompok itu makin baik. Nah, nilai 0,763 ini masih menunjukkan masih terdapat perbedaan antar kelompok yang bisa dijelaskan oleh fungsi diskriminan. Kemudian nilai chi-square-nya itu 19,321, menunjukkan kekuatan perbedaan antar kelompok yang diuji. Jadi makin besar nilai chi-square-nya, maka perbedaan antar kelompoknya makin kuat. Terus di sini DF-nya ada 3, degree of freedom atau jumlah parameter perbandingan yang diuji dalam model. Tadi kan ada 3 ya, 3 variabel. Terus habis itu di sini ada nilai signifikansinya, di mana nilainya ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya fungsi diskriminan yang terbentuk ini itu tuh signifikan atau berpengaruh atau mampu membedakan kelompok secara nyata. Boleh di next. Kemudian di sini ada tabel standardized canonical discriminant function coefficient, di mana income ini income-nya nilainya 0,684, dia pengaruhnya paling besar.
Kemudian yang kedua itu variabel berat, nilainya 0,653, dia hampir sama kuat sama income. Kemudian yang paling kecil tapi nggak terlalu jauh ya bedanya, ini ada variabel tinggi, dia ternyata dia minus, dia artinya berlawanan arah. Terus di sebelahnya ada tabel struktur matriks, di mana tabel ini tuh adalah korelasi variabel sama fungsi diskriminannya. Jadi fungsi diskriminan ini nunjukin bahwa variabel yang paling membedakan kelompok itu adalah income sama berat. Terus variabel tinggi itu dia punya pengaruh negatif, artinya dia berlawanan arah. Jadi berdasarkan struktur matriksnya, variabel yang paling berkorelasi dengan fungsi diskriminan itu adalah income, terus habis itu usia, berat, dan olahraga. Kemudian sehingga pembentukan kelompok terutama itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi tadi yang income sama faktor fisik, berat sama tingginya. Boleh tolong di next. Kemudian di sini fungsi diskriminan yang terbentuk adalah Z-nya sama dengan 7, yang di bagian bawah sini 7,884 ditambah 0,064. Jadi berat dikurangin tinggi, habis itu minus 0,093 baru ditambah lagi sama 0,006 dari income. Ini fungsi diskriminan yang terbentuk. Beratnya itu 0,064, dia makin besar, jadi nilai Z-nya naik. Kemudian ada variabel tinggi itu minus 0,093, dia makin tinggi, jadi nilai Z-nya turun. Kemudian income ini sebesar 0,006, pengaruhnya kecil tapi dia masih positif. Kemudian di sini ada tabel functions at group centroids. Jadi kalau Z-nya positif artinya cenderung kelompoknya sedikit, tapi kalau nilai Z-nya negatif cenderung kelompoknya banyak. Jadi yang minumnya banyak itu karena dia negatif Z-nya, jadi dia kelompoknya banyak. Terus kalau misalnya ini yang minumnya sedikit, karena Z-nya positif, jadi cenderung kelompoknya sedikit. Nilai centroid ini nunjukin bahwa kelompok yang sedikit minum itu rata-rata skornya 0,542, dia positif. Terus kelompok yang banyak minum rata-ratanya minus 0,557. Boleh tolong di next. Kemudian di sini ada classification processing summary, di mana tabel ini gunanya untuk mastiin datanya layak untuk dianalisis atau enggak sih. Nah, data yang diproses ini ada jumlahnya ada 75, jadi nggak ada data yang missing atau error. Jadi model ini dibangun dari data yang memang udah lengkap sama valid. Kemudian di bawahnya ada tabel prior probabilities for groups, di mana tabel ini dipakai buat nentuin peluang awal seseorang masuk ke kelompok tertentu sebelum dihitung model. Nah, kedua kelompok yang minumnya sedikit sama banyak itu probabilitas awalnya sama kan, sama-sama 50%. 50% dari 1000. Terus habis itu jumlah anggota kelompok itu juga hampir seimbang, satunya 38, satunya 37. Terus probabilitas awalnya nunjukin bahwa kedua kelompok yang minumnya sedikit sama minumnya banyak itu punya
awalnya kan punya peluang yang sama besar dengan jumlah anggota yang hampir seimbang. Hal ini nunjukin bahwa model klasifikasi yang dibentuk ini sifatnya adil dan nggak condong ke salah satu kelompok aja. Boleh di next. Kemudian di sini ada tabel classification function coefficient di mana classification function coefficient ini nunjukin nilai koefisien tiap variabel yang digunakan untuk nentuin suatu data tuh masuk ke kelompok tertentu. Di sini nilai koefisien beratnya 0,035, dia sedikit, dan untuk yang variabel apa ya tadi, untuk apa ya, yang cenderungnya sedikit. Terus yang minus 0,035 itu dia cenderungnya banyak, menunjukkan bahwa variabel berat itu memiliki arah pengaruh yang berbeda pada masing-masing kelompoknya. Terus untuk variabel tinggi, nilai koefisiennya sebesar 3,587. Untuk yang minumnya sedikit, tadi tuh untuk minumnya sedikit ya, mohon maaf. Kemudian yang untuk minumnya banyak sebesar 3,690. Artinya variabel tinggi ini memiliki pengaruh paling besar dalam proses klasifikasi karena memiliki nilai koefisien yang terbesar. Kemudian untuk variabel income itu untuk yang kelompok minumnya sedikit itu sebesar 0,036 dan sebesar 0,030 untuk kelompok yang minumnya banyak. Artinya variabel income ini punya pengaruh yang relatif kecil dalam membedakan kelompok. Terus yang terakhir di sini ada nilai konstannya sebesar minus 297, sekian dan minus 306, sekian, nunjukin nilai dasar dalam perhitungan fungsi klasifikasi. Mbak, tolong di next. Kemudian di sini ada tabel classification results, di mana ini tuh nunjukin tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data ke kelompok yang benar. Di sini jumlah data pada kelompok yang minumnya sedikit itu berhasil diklasifikasikan dengan benar sebanyak 27 data dari 38 data. Ini 27 dari 38 ini kan udah sebagian besar dari data yang kelompok minum sedikit itu bisa diprediksi dengan tepat. Kemudian jumlah data pada kelompok yang banyak minum itu berhasil diklasifikasikan dengan benarnya tuh sebanyak 24 dari 37 data. Artinya modelnya cukup baik dalam mengklasifikasikan kelompok orang yang minum banyak. Terus di sini ada nilai persentase ketepatan sebesar 68,68%. Yang di bawah itu tunjukin bahwa model ini mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi yang udah cukup baik. Kemudian di sini ada cross validated-nya nilainya 68% juga. Ini tuh nunjukin hasil klasifikasi model tetap konsisten ketika diuji kembali menggunakan teknik validasi yang silang. Boleh tolong di next. Selanjutnya case 2 akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya pada case 2 ini, boleh di slide sebelumnya, Raffi? Oke, pada case 2 ini kita akan membahas terkait analisis diskriminan pada 3 faktor. Next.
Kayak yang dimana pada data awal ini, penelitian ini kami menggunakan analisis diskriminan untuk mengklasifikasikan konsumen air minum dalam kemasan AMDK ke dalam 3 kelompok, yaitu konsumen dengan tingkat konsumsi sedikit dengan kode 0, kemudian sedang yaitu kode 1, dan banyak yaitu kode 2. Dan di sini variabel dependen dalam penelitian ini itu adalah tingkat konsumsi air mineral, yaitu minum, yang ada saya kotakin warna hijau itu. Kemudian sedangkan variabel independennya yang digunakan tuh untuk membedakan ketiga kelompok meliputi ada usia, berat badan, tinggi badan, income, jam kerja, dan olahraga. Boleh di next. Selanjutnya pada tahap pertama ini kita melakukan analisis case processing summary, yang dimana di sini itu pada kotak warna biru ini adalah seluruh data, yang dimana datanya itu ada 75 responden lengkap dan layak untuk dianalisis, sehingga pada hasil analisis diskriminan ini itu dapat dianggap akurat dan tidak bias akibat adanya missing data, karena di sini kan nggak ada missing data ya. Nah, pada bagian exclude di sini terlihat bahwa tidak ada data dengan missing atau out of range group kode dengan nilai 0%. Kemudian di sini juga tidak ada data dengan missing discriminating variable, itu juga 0%, dan tidak ada data yang memiliki kedua masalah tersebut, sehingga di sini tuh nggak ada data yang dikeluarkan dari analisis. Boleh di next. Oke, selanjutnya pada tahap grup statistik, yang dimana tabel grup statistik ini itu menunjukkan jumlah data valid atau tidak ada yang hilang untuk beberapa variabel berdasarkan 3 kategori, dari sedikit, sedang, dan banyak. Sini dari interpretasinya itu bahwasanya semua data itu lengkap, nggak ada missing, jadi siap langsung untuk bisa dianalisis. Kemudian total respondennya itu terdapat 75 orang, yang dimana di sini terbagi dari tiga kelompok. Kemudian di sini distribusinya itu distribusi kelompoknya di sini nggak seimbang, karena di sini sedikitnya itu ada 8, sedikit 28 paling banyak, lalu sedang itu 26, dan yang banyaknya di sini ada 21 paling sedikit. Dan semua variabel di sini dari usia sampai olahraga itu memiliki jumlah data yang sama di tiap kelompok, sehingga datanya itu konsisten dan rapi. Selanjutnya pada bagian test of equality of group means, yang dimana di sini dari tabel Wilks lambda yang saya kotakin warna hijau ini, itu tuh dia mengukur apakah ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya nilainya ketika nilai mendekati 0 itu berarti perbedaannya itu besar, dan ketika nilainya itu mendekati 1 berarti perbedaannya itu kecil. Nah, kemudian pada tabel F di sini yang saya kotakin warna merah, F di sini itu adalah nilai uji statistik untuk melihat apakah perbedaan antar kelompok signifikan atau enggak, dan di sini semakin besar nilai F maka semakin besar kemungkinan ada perbedaan. Nah, kemudian pada tabel yang saya kotakin warna biru ini, di sini itu adalah DF1 dan DF2, yaitu adalah derajat kebebasan yang digunakan dalam perhitungan uji F. Di sini DF1-nya itu jumlah kelompoknya ada 1. Kemudian jumlah kelompoknya di sini ada 2. Kemudian DF2 di situ jumlah sampelnya itu sekitar 72. Kemudian pada tabel signifikansi yang warna kuning di sini ini menentukan apakah perbedaannya itu signifikan atau enggak. Yang dimana kalau misalkan signifikansinya itu kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti di sini nggak ada perbedaan yang signifikan. Dan
Kesimpulannya di sini perbedaan antar kelompoknya itu lebih dipengaruhi oleh faktor karakteristik fisik dan aktivitas seperti usia, berat, olahraga dibandingkan faktor ekonomi atau waktu kerja. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya pada analisis yang pertama yaitu pada tahap stepwise statistik, yang dimana tabel ini tuh menunjukkan proses pemilihan variabel yang masuk ke dalam model diskriminan secara bertahap berdasarkan kemampuan membedakan kelompok. Di sini yang saya kotakin warna hijau itu adalah step pertama pada variabel usia. Di sini nilai signifikansinya tuh 0,302, yang dimana dia lebih dari 0,05, berarti tidak signifikan dalam membedakan kelompok. Kemudian di sini untuk min d-squared-nya itu adalah 0,83, yang dimana di sini jarak antar kelompoknya tuh masih kecil atau pemisahnya tuh belum kuat, yang artinya usianya itu dicoba masuk dulu tapi belum cukup kuat untuk membedakan kelompoknya. Kemudian pada kotak warna merah step kedua di sini variabel berat, yang dimana signifikansinya tuh 0,400, yang dimana di sini dia lebih dari 0,05, yang berarti dia sama juga nggak signifikan, dan di sini min d-squared-nya itu 0,929, yang dimana di sini jarak antar kelompok malah lebih kecil, artinya berat ditambahkan tapi tidak meningkatkan kemampuan model dalam membedakan kelompok. Boleh di next. Oke, selanjutnya masih pada tahap stepwise statistik, yang dimana di sini tuh tabel variabel in the analysis ini menunjukkan variabel mana yang masuk dalam model pada setiap tahap step analisis diskriminan, serta seberapa penting sih variabel tersebut dalam membedakan antar kelompok atau klaster. Dimana di sini tuh nilai signifikan of F to remove-nya itu sebesar 0, pada usia 0,026. Pada variabel usia di step pertama ini menunjukkan bahwa variabel usia itu masih signifikan dalam membedakan kelompok karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Kemudian nilai signifikansi of F to remove sebesar 0,70 pada variabel usia di step 2 ini, dia menunjukkan bahwa variabel usia itu mulai tidak signifikan dalam membedakan kelompok karena nilainya lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai signifikansi of F to remove di sini sebesar 0,008. Oke, masih di slide sebelumnya pasti. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Rafil masih di slide sebelumnya. Slide. Benar. Oke, di sini selanjutnya itu pada enggak yang di slide 28. Iya, oke. Di sini selanjutnya pada nilai signifikansi of to remove sebesar 0,008 pada variabel berat di step 2. Di sini menunjukkan bahwa variabel berat merupakan variabel yang paling signifikan dalam membedakan kelompok karena di sini dia memiliki nilai signifikansinya paling kecil. Selanjutnya nilai toleransi sebesar 1,000 pada step 1 dan 0,997 pada step 2 bagian variabel usia dan berat.
Di sini dia menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel karena nilai toleransinya mendekati 1. Nah, kemudian nilai pada mean squared di sini sebesar 0,79 dan 0,93 pada tahap 2 di variabel usia dan berat itu menunjukkan bahwa jarak antar kelompok relatif kecil sehingga pemisahan kelompoknya itu masih tergolong sedang. Kemudian keterangan di sini pada kolom between groups ini sedang dan banyak menunjukkan bahwa kelompok yang paling sulit dibedakan dalam proses klasifikasi itu adalah kelompok sedang dan banyak. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya pada analisis variabel not in the analysis yang dimana itu menunjukkan variabel yang belum masuk ke dalam model cluster pada setiap tahap karena variabelnya di sini itu di sini tuh belum menjadi pembeda utama antar cluster. Yang dimana pada step 0 di sini tuh ada step 0, 1, 2. Yang dimana step 0 di sini itu step 0 di sini tuh seluruh variabelnya masih berada di luar model karena proses clusternya tuh belum dimulai. Variabel seperti usia, berat badan, tinggi badan, income, jam kerja dan olahraga masih dalam tahap evaluasi. Kemudian sini tuh nilai signifikansi of to enter di sini digunakan untuk melihat kekuatan variabel dalam membedakan klaster. Jadi semakin kecil nilai signifikansinya, maka itu semakin besar peluang variabel tersebut masuk ke dalam sebuah model. Kemudian pada step 0 di sini variabel berat dengan nilai 0,003 yang saya kotakin warna kuning ini dia memiliki nilai signifikansi paling kecil yang berarti variabelnya di sini tuh paling kuat dalam membedakan klaster dan paling layak masuk terlebih dahulu. Kemudian variabel tinggi pada 0,557 yang saya kotakin warna kuning di sini itu juga dia memiliki nilai signifikansi paling besar yang mana di sini dia menunjukkan bahwa variabel ini itu paling lemah dalam membedakan klaster pada tahap awal. Kemudian pada step 1 dan 2 jumlah variabel yang tersisa itu dia semakin sedikit karena variabel di sini itu yang paling kuat sudah mulai masuk ke dalam model cluster dan hal ini menunjukkan bahwa tidak semua variabelnya itu memiliki pengaruh yang sama dalam pembentukan cluster yang dimana variabel dengan signifikansi kecil akan lebih dominan dalam menentukan kelompok. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya pada analisis Wilks lambda yang dimana di sini merupakan ukuran dalam analisis multivariat yang digunakan untuk melihat seberapa baik variabel mampu membedakan antar kelompok atau klaster. Yang dimana nilai di sini tuh yang nilainya semakin kecil dia berarti menunjukkan kemampuan diskriminasi yang semakin baik. Di sini untuk pada step pertama nilai Wilks lambda sebesar 0,904 dengan signifikansi 0,26 yang dimana dia itu lebih kecil dari 0,05 yang dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel pertama itu sudah mampu membedakan klaster secara signifikan meskipun tingkat pemisahannya itu masih relatif lemah karena nilai lambda di sini dia masih mendekati angka 1. Kemudian pada step kedua nilai Wilks lambda menurun menjadi 0,789 dengan signifikansi 0,002 yang dimana dia tuh lebih kecil dari nilai signifikansinya yaitu 0,05 dan ini menunjukkan bahwa setelah penambahan variabel kemampuan dalam membedakan klaster itu menjadi lebih baik karena nilai lambda di sini semakin kecil dan signifikan. Yang dimana penurunan nilai Wilks lambda di sini dari 0,904 menjadi 0,789 itu menunjukkan bahwa model semakin optimal dalam memisahkan kelompok sehingga variabel yang digunakan semakin relevan dalam proses clustering. Oke, boleh di next.
Tes. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke analisis 1 di stepwise statistik. Di sini ada table pairwise group comparison. Jadi pengertiannya itu adalah pairwise group comparison itu digunakan untuk melihat perbedaan antar pasangan kelompok atau klaster secara langsung sehingga dapat diketahui kelompok mana yang benar-benar berbeda secara signifikan. Nah, di sini interpretasinya pada step 1, perbedaan yang signifikan hanya terjadi pada pasangan kelompok dikit sampai dengan banyak dengan nilai signifikansinya. Yaitu di sini kelihatan kalau kita lihat itu di 0,009 itu berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang jelas, sementara pasangan lainnya lebih seperti sedikit sampai dengan sedang, yaitu 0,05, dan sedang sampai dengan banyak itu di tabel yang ada kuning sama hijau, yaitu 0,302 belum menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kok beda sih? Oh ya, benar-benar betul. Terus pada step 2, jumlah pasangan kelompok yang berbeda signifikan meningkat, yaitu pada sedikit, sedang itu 0,015 itu. Terus juga dan sedikit ke banyak 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penambahan variabel, kemampuan model dalam membedakan kelompok menjadi lebih baik. Sementara itu, pasangan sedang dan sedang ke banyak itu 0,400, tetap tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut masih memiliki karakteristik yang relatif mirip. Nah, di sini ada summary of canonical discriminant function, yaitu dari table ini namanya eigenvalues, ya. Terus pengertian dari eigenvalues itu apa sih? Eigenvalues digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan setiap fungsi diskriminan dalam menjelaskan perbedaan antara kelompok klaster. Semakin besar nilai eigenvalue, maka semakin besar kontribusi fungsi tersebut dalam membedakan kelompok. Dan di sini interpretasinya pada function 1, nilai eigenvalue sebesar 0,266 dengan kontribusi sebesar 99,7% terhadap variasi data. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pertama memiliki peran yang sangat dominan dalam membedakan antar kelompok. Itu di tabel yang warna kuning ini, di baris pertama. Terus pada function kedua, di baris kedua, kita terlihat bahwa di situ di tabel yang warna merah nilai eigenvalue-nya sangat kecil, yaitu 0,001 dengan kontribusi hanya 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kedua hampir tidak memberikan tambahan informasi dalam membedakan kelompok, dan nilai kumulatif sebesar 99,7%. Ya. Pada function 1 menunjukkan bahwa hampir seluruh variasi data sudah dapat dijelaskan oleh fungsi pertama, sehingga fungsi kedua tidak terlalu diperlukan dalam interpretasi. Nilai canonical correlation sebesar 0,458 pada function 1 menunjukkan hubungan yang cukup antara fungsi diskriminan dengan kelompok. Sedangkan nilai pada function 2 0,030 menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Kalau teman-teman mau lihat itu di tabel di kotak yang warna hijau itu ada tabel kolom canonical correlation. Selanjutnya ada summary of canonical discriminant function yang kedua itu di table Wilks lambda. Nah, test of function. Pengertian dari Wilks lambda ini adalah pada bagian test of function digunakan untuk menguji apakah fungsi diskriminan yang terbentuk secara keseluruhan mampu membedakan antar kelompok secara signifikan. Di sini kita melihat bahwa pada pengujian function 1 stroke 2, nilai Wilks lambda sebesar 0,789 dengan signifikansi 0,02 lebih.
kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi diskriminant secara keseluruhan mampu membedakan kelompok secara signifikan. Pada function 2, nilai Works lambda sebesar 0,999. Artinya lebih, yang mana nih? 0,99. Pada function 2 nilai Works lambda sebesar 0,999 dengan signifikansi 0,799. Artinya lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kedua tidak mampu membedakan kelompok secara signifikan. Pengertian ini menunjukkan bahwa hanya fungsi pertama yang memiliki peran penting dalam membedakan kelompok, sedangkan fungsi kedua tidak memberikan kontribusi yang berarti. Itu. Selanjutnya di sini ada canonical discriminant function coefficient. Jadi pengertiannya itu adalah menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing variabel dalam membentuk fungsi diskriminan. Nilai yang lebih besar, positif atau negatif, menunjukkan pengaruh yang lebih kuat. Summary of canonical discriminant function. Di sini interpretasinya pada function 1, variabel berat itu 0,778 memiliki kontribusi lebih besar dibanding usia 0,585. Menunjukkan bahwa variabel berat lebih dominan dalam membentuk fungsi pertama dalam membedakan kelompok. Pada function 2, variabel usianya itu 0,814. Di kotak yang warna hijau sebelah kanan paling atas, itu memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan berat, yaitu minus 0,632. Di bawahnya yang kotak warna merah, hal ini menunjukkan bahwa usia lebih berperan dalam fungsi kedua, sementara berat memiliki pengaruh berlawanan arah atau negatif. Perbedaan nilai positif dan negatif menunjukkan arah hubungan variabel terhadap fungsi diskriminan, namun yang paling penting adalah besarnya nilai dalam membentuk dominasi variabel. Lalu selanjutnya ada structure matrix. Jadi pengertiannya itu adalah menunjukkan korelasi antara setiap variabel dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Nilai yang lebih besar menunjukkan hubungan yang lebih kuat antar variabel dengan fungsi tersebut. Dan sini kalau kita lihat di function 1 itu variabel beratnya itu 0,812 dan usia 0,630. Ya, memiliki korelasi paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut paling berperan dalam membentuk fungsi pertama dalam membedakan kelompok. Variabel lain seperti income, terus income 0,446 memiliki hubungan sedang, sedangkan yang tinggi 0,192, olahraga 0,199, terus jam kerja 0,054 menunjukkan hubungan yang relatif lemah terhadap function 1. Pada function 2, variabel usia 0,776 dan income 0,663 memiliki korelasi paling kuat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kedua lebih banyak dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Sementara itu, variabel seperti berat, yaitu minus 0,583 menunjukkan hubungan yang cukup kuat namun berlawanan arah, sedangkan variabel lain memiliki kontribusi yang lebih kecil. Selanjutnya kita ada canonical discriminant function coefficient, yang berarti di sini menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel dalam membentuk fungsi diskriminan dalam bentuk persamaan. Nilai ini digunakan untuk menyusun model atau rumus fungsi diskriminan. Dan di sini kalau kita lihat pada variabel usia di function 1 itu 0,093 memiliki pengaruh sedikit lebih besar dibandingkan berat 0,079. Memiliki pengaruh sedikit lebih besar dibandingkan berat 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa usia lebih berperan dalam membentuk fungsi pertama meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Pada function 2, variabel usia 0,129 memiliki pengaruh positif, sedangkan berat
sedangkan berat minus 0,064 memiliki pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa usia meningkatkan nilai fungsi, sementara berat memberikan pengaruh berlawanan arah. Dan di sini nilai konstantanya minus 7,169 pada fungsi 1 dan minus 0,516 pada fungsi 2, menunjukkan nilai dasar dalam pembentukan persamaan fungsi diskriminan. Secara umum, nilai koefisien pada tabel ini digunakan untuk membentuk persamaan klasifikasi, bukan untuk melihat dominasi variabel. Karena itu lebih tepat dilihat di standardized coefficient atau structure matrix. Oke, selanjutnya ada function at group centroids, yaitu adalah menunjukkan nilai rata-rata skor fungsi diskriminan untuk setiap kelompok atau klaster. Nilai ini digunakan untuk melihat posisi masing-masing kelompok dalam fungsi diskriminan. Di sini kita lihat yang kelompok paling sedikit itu 0,622 memiliki nilai paling tinggi, diikuti oleh sedang minus 0,194 dan banyak mampu membedakan dan banyak minus 0,590. Hal ini menunjukkan bahwa function 1 mampu membedakan kelompok terutama antara kategori sedikit dan banyak. Perbedaan nilai yang cukup jelas pada function 1 menunjukkan bahwa fungsi ini efektif dalam memisahkan kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Lalu pada function 2, seluruh nilai relatif kecil, minus 0,012, 0,039, minus 0,032, sehingga fungsi kedua tidak memberikan permisahan yang kuat antar kelompok. Di sini menunjukkan bahwa function 1 merupakan fungsi utama dalam membedakan kelompok, sedangkan function 2 kontribusinya sangat kecil. Selanjutnya ada classification processing summary atau classification statistics. Oke, karena kita tadi udah membahas tentang pengertian eigenvalues, langsung kita ke interpretasinya. Yaitu dari sini jumlah data yang diproses sebanyak 75 menunjukkan seluruh data berhasil masuk dalam tahap analisis. Tidak terdapat data yang dikeluarkan atau exclude sama dengan 0, baik karena kesalahan kedua kelompok maupun karena adanya data yang penting. Karena adanya data yang hilang. Tidak adanya missing value menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan lengkap, sehingga analisis dapat dilakukan secara optimal. Jumlah data yang digunakan dalam output tetap 75, yang berarti seluruh data dapat digunakan dalam proses pembentukan model diskriminan. Oke, selanjutnya ada prior probabilities for groups. Itu adalah menunjukkan peluang awal setiap kelompok sebelum dilakukan proses klasifikasi. Nilai ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam membentukkan kecenderungan awal suatu data masuk ke kelompok tertentu. Di sini interpretasinya, prior probability-nya sebesar 0,333 pada setiap kelompok. Sedikit sedang banyak menunjukkan bahwa semua kelompok memiliki peluang awal yang sama dalam proses klasifikasi. Jumlah data pada masing-masing kelompok yaitu sedikit 28, sedang 26, dan banyak 21. Menunjukkan distribusi data yang relatif seimbang meskipun tidak sama persis. Total data yang digunakan sebanyak 75 yang sesuai dengan jumlah data pada tahap sebelumnya, sehingga tidak dapat perbedaan dalam jumlah observasi yang dianalisis. Lalu penggunaan prior yang sama menunjukkan bahwa model tidak memberikan kecenderungan khusus pada salah satu kelompok di awal analisis. Next. Oke, sekian presentasi tengah malam ini, maksudnya presentasi malam ini dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.